Ya, baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi curah hujan di Sumatera Selatan saat ini. Kita sudah terhubung bersama Bapak Nandang Pangaribowo selaku Korbinatin BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Pak Nandang. Halo, selamat siang Mbak Putri. Selamat siang pemirsa PAL TV. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Nandang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Ya, langsung saja ini Pak Nandang untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa kondisi curah hujan di Sumatera Selatan saat ini, Pak? Silakan. Ya, kondisi musim saat ini di wilayah Sumatera Selatan masih berlangsung musim hujan ya, diperkirakan musim hujan berlangsung hingga bulan April tahun 2026. Dan saat ini memang prediksi kami di bulan April ini curah hujan akan masih berkisar di intensitas sedang hingga lebat di kisaran dalam kategori 200 sampai dengan 300 mm dalam satu bulannya. Dan ini memang sesuai dengan catatan kami, statistik mencatat bahwasannya di kondisi normal musimnya, April ini masih dalam kategori hujannya cukup banyak di di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Ini tercatat di bulan April memang terlihat datanya bahwasanya data tersebut hampir dibilang mencatat puncak curah hujan kedua di tahun 2026 ini demikian. Baik, mungkin apa saja ini Pak faktor penyebab terjadinya curah hujan yang masih tinggi di Sumatera Selatan ini Pak khususnya? Ya, banyak faktor ya yang mempengaruhi terkait curah hujan di bulan April ini. Memang saat ini kita memantau di Samudra Hindia di sebelah barat pantai Sumatera. Ini kondisi lautnya, suhu muka laut ini sedang menghangat dan ini menyebabkan banyak titik-titik tekanan rendah di dekat pantai barat Sumatera sehingga menyebabkan potensi uap air yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera ini merambat ke sebelah timur di Sumatera sehingga menyebabkan penambahan curah hujan khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Adapun hal lain yang menyebabkan adalah tingkat laju penguapan yang cukup tinggi akibat yang kita rasakan saat ini adalah dalam 2 sampai 3 hari kita merasakan kondisi yang cukup panas. Dan itu menyebabkan potensi meningkatnya laju penguapan sehingga pembentukan awan dan hujan di atas wilayah Sumatera Selatan itu juga terus meningkat dan menjadikan curah hujan yang cukup lebat secara tiba-tiba pada bulan ini demikian. Baik Pak Nandang, lalu ini mungkin dari data yang Bapak miliki sendiri ini, daerah mana saja yang masih berpotensi turun hujan khususnya ini di wilayah Sumatera Selatan ini Pak? Ya, kami mencatat ya di bulan April ini patut diwaspadai pada daerah-daerah di Sumatera Selatan, khususnya Sumatera Selatan bagian barat. Nah, karena di daerah-daerah tersebut berpotensi laju penguapan cukup tinggi karena tadi di Samudra Pasifik suhunya, di Samudra Hindia, di wilayah Samudra Hindia itu suhunya sedang menghangat. Jadi berdekatan dengan pusat-pusat tekanan rendah dan pembentukan awan dan hujan. Daerah-daerah tersebut seperti Oku Selatan, lalu ada Kabupaten Empat Lawang, Pagar Alam, Lubuk Ligau, sebagian Lahat, sebagian Muara Enim, lalu sebagian Musirawas, dan sebagian Oku Timur itu daerah-daerah yang dekat dengan pesisir barat Sumatera Selatan. Tidak menutup kemungkinan curah hujan juga dapat meluas dengan intensitas lebat itu ke pesisir timur wilayah Sumatera Selatan seperti Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, lalu Ogan Ilir dan Kabupaten Oki. Jadi patut diwaspadai memang masih intensitas tinggi pada bulan April ini curah hujan masih kita rasakan di beberapa hari ke depan. Demikian. Baik, berarti tentunya ini masih ada beberapa daerah yang masih berpotensi terjadi curah hujan yang cukup tinggi nih ya Pak ya. Lalu dengan hujan yang masih terjadi di Sumatera Selatan ini sendiri, apakah berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor ini Pak?
Ya, potensi kebencanaan tentunya masih ya. Kami sudah mengeluarkan warning ke teman-teman sejak awal, teman-teman stakeholder, khususnya teman-teman BPBD provinsi, baik BPBD kabupaten kota. Kami menghimbau daerah-daerah di Sumatera Selatan bagian barat ini, daerah-daerah yang notabene bila terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, ini bisa menyebabkan potensi kebencanaan banjir, tanah longsor di daerah-daerah berlereng dan bertebing yang biasanya ada di Sumatera Selatan bagian barat. Demikian. Oke, baik. Mungkin adakah prediksi nih Pak, kapan diperkirakan musim hujan akan berakhir di Sumatera Selatan ini khususnya Pak? Ya. Musim hujan di wilayah Sumatera Selatan biasanya akan berakhir ya, ada pada periode bulan April ya 2026 untuk tahun ini dan diprediksi. Namun demikian potensi curah hujan masih dapat berlangsung ini karena akan setelah musim hujan biasanya akan ada masa pancaroba atau peralihan musim. Jadi saat peralihan musim pun diperkirakan hujan akan tetap ada dan patut waspadai biasanya pola-pola curah hujan di masa pancaroba itu akan fluktuatif. Jadi bisa saat panas 3 sampai dengan 5 hari panas dan terik itu tiba-tiba akan terjadi hujan dan ini kami prediksi akan berlangsung saat akhir bulan April hingga bulan Mei nanti dan seiring prediksi tersebut akan memasuki awal musim kemarau di tahun 2026 ini wilayah Sumatera Selatan. Ya. Baik, kita ketahui juga ini bersama ini Pak Nandang, seringkali cuaca di Sumatera Selatan ini terasa panas pada siang hari, sementara sore justru hujan nih. Seperti di Kota Palembang kemarin ini pagi sampai siangnya ini terik Pak, lalu sorenya hujan deras. Itu mungkin faktor apa ini Pak yang menjadi penyebabnya ini Pak? Ya, faktornya biasanya adalah karena memang sudah mendekati fase-fase pancaroba ya, fase-fase peralihan musim, itu kondisinya akan kita rasakan 3 sampai 4 hari akan terasa panas dan berikutnya akan datang hujan lebat dengan intensitas sangat tinggi atau tinggi disertai petir dan angin kencang. Itu biasanya memang dekat-dekat dengan masa-masa peralihan kondisi curah hujannya seperti itu. Lalu juga ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kondisi curah hujan tersebut. Biasanya di wilayah tersebut tingkat laju penguapannya cukup labil ya, labilitasnya cukup tinggi sehingga menyebabkan pembentukan awan dan hujan di daerah tersebut cepat terjadi akibat panas yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan juga memang panas saat ini kita merasa karena ada perubahan pergerakan dari matahari ya. Memang matahari saat ini sedang bergerak ke arah utara sehingga menyebabkan tingkat laju panas yang kita rasakan cukup tinggi. Karena biasanya dari selatan ke utara yang kita rasakan ini adalah melewati Katulistiwa dan daerah-daerah yang dilalui perpindahan dari matahari tersebut itu biasanya dekat dengan daerah-daerah Katulistiwa yang kita rasakan saat ini matahari berada tegak lurus di atas kepala kita saat pukul 12 dan itu menyebabkan laju panas yang kita rasakan itu lebih terasa dari sebelum-sebelumnya. Demikian. Dari BMKG sendiri, apakah sudah mengeluarkan peringatan dini ataupun sistem monitoring khusus untuk menghadapi potensi hujan ekstrim ini, Pak? Ya, untuk monitoring khusus ya terhadap curah hujan yang kita pantau atau monitoring, tadi memiliki 2 stasiun ya, stasiun meteorologi dan stasiun klimatologi. Untuk stasiun klimatologi kita selalu mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi baik secara dasarian atau per 10 harian. Dan itu selalu kami berikan informasinya kepada teman-teman stakeholder, utamanya kepada pemangku kepentingan seperti Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, lalu juga stakeholder, teman-teman yang terkait kebencanaan seperti BPBD provinsi dan lain-lain. Juga kami mengeluarkan peringatan dini tiap harian jam-jaman ini yang dikeluarkan oleh teman-teman stasiun meteorologi SMB2 ini juga dikeluarkan bahkan 1 jam sebelum kejadian hujan dengan intensitas yang sangat lebat tersebut itu kita bisa keluarkan peringatan dininya untuk
didapatkan oleh masyarakat melalui grup WA dan di info BMKG melalui Android demikian. Oke, baik Pak Nandang. Nah, kalau untuk saat ini kan masih musim hujan ini Pak Nandang yang terjadi. Lalu ini mungkin untuk musim kemarau nantinya, berapa lama ini kemarau ini akan terjadi di Sumatera Selatan khususnya? Lalu periode bulan apa saja ini Pak? Untuk musim kemarau kami memprediksi dan sudah kami rilis di wilayah Sumatera Selatan. Prediksi kami musim kemarau akan masuk awal musim kemarau di bulan Mei. Secara merata nanti di bulan Mei hingga Juni, awal Juni itu wilayah Sumatera Selatan kami prediksi sudah memasuki awal musim kemarau. Dan musim kemarau diprediksi akan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya, musim kemarau dan sesuai juga dengan dari BMKG Pusat bahwasanya musim kemarau akan datang lebih awal, lalu juga musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih panas dari tahun sebelumnya. Kami memprediksi untuk wilayah Sumatera Selatan musim kemarau akan berlangsung hingga bulan September tahun 2026 dan puncak musim kemarau ini patut diwaspadai akan terjadi pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2026 ini. Demikian. Baik, boleh closing statement-nya ini Pak Nandang, harapan dan juga himbauan kepada masyarakat ini terkait perubahan cuaca yang khususnya ada di Sumatera Selatan. Silakan. Ya, kami menghimbau ya tetap waspada terhadap potensi curah hujan tinggi pada bulan April ini, khususnya di Sumatera Selatan bagian barat. Waspada terhadap curah hujan tinggi tersebut yang berpotensi dapat menimbulkan genangan, banjir, dan tanah longsor di wilayah Sumatera Selatan. Dimanapun berada, curah hujan tersebut akan bisa mengganggu kegiatan kita saat hujan berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut. Lalu juga kami menghimbau nanti kami memprediksi sebentar lagi akan masuk awal musim kemarau di tahun 2026 ini, juga kepada stakeholder terkait juga agar dapat mengantisipasinya karena sudah dirilis oleh Bapak Kepala Badan KB diprediksi tahun ini akan ada El Nino lemah sehingga akan menambah tingkat laju kekeringan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dan kami menghimbau agar pemerintah daerah, pemangku kepentingan dapat mengantisipasi musim kemarau atau nanti biasanya akan meningkatnya potensi hotspot atau fire spot, itu juga harus dapat diantisipasi. Dan kami percaya karena kita sudah memiliki pengalaman terhadap kejadian tersebut, kita tahun ini mudah-mudahan dapat menanggulangi karhutla di tahun 2026 ini. Demikian. Baik, terima kasih nih Pak Nandang Pangaribowo selaku Korbinatin BMKG Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan ini semoga perubahan cuaca baik itu musim hujan dan juga kemarau nanti tidak berdampak negatif bagi masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Nandang, selamat beraktivitas kembali.